Percaya diri, sebuah nama yang sederhana namun penuh makna. Secara harfiah, percaya diri berarti melindungi diri. Dan ketika nama ini disematkan pada sebuah perguruan pencaksilat, maknanya terasa begitu tepat. Perguruan ini mengajarkan teknik serangan dan hindaran untuk menghadapi berbagai ancaman, bukan hanya dari manusia yang berniat jahat, tetapi juga dari hewan buas, bahkan dari gangguan kesehatan. Melalui latihan silat, seseorang ditempa menjadi pribadi yang sehat, kuat, pantang menyerah, dan tetap rendah hati. Seorang pesilat yang berbudi luhur. Nama percaya diri dipilih oleh Raden Mas Subandiman Tirjo Atmojo atau yang akrab disapa Pak Tirjo untuk perguruan yang ia dirikan pada 2 Juli 1955 di Surabaya, Jawa Timur. Sebagai organisasi, nama lengkapnya adalah Warga Silat Nasional Indonesia Percaya Diri, sebagai penegas bahwa perguruan ini berasal dari Indonesia. Percaya Diri menjadi salah satu dari 10 perguruan historis Ikatan Pencaksilat Indonesia yang berjasa melestarikan dan mengembangkan warisan bela diri Nusantara. Pak Tirjo berasal dari keluarga besar Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Sejak kecil, ia belajar pencaksilat dari Kiai Sulaiman Zainuddin Abdurrahman, lalu memperdalam ilmunya kepada sejumlah guru lain. Pengembaraan ilmunya membawanya ke berbagai daerah, dari Yogyakarta, Jombang, Solo, Semarang, hingga Cirebon. Pada tahun 1936, ia sempat mendirikan perguruan silat Eka Kalbu di Banyumas. Setahun kemudian, Ki Hajar Dewantara, pamannya, memanggilnya kembali ke Yogyakarta untuk mengajar pencaksilat di Taman Siswa. Perjalanan hidupnya juga mempertemukannya dengan berbagai tokoh penting, termasuk Suhu Yap-kisan, pendekar Tionghoa dari aliran Shaolin Si. Dari pengalaman dan pertemuan inilah, wawasan silat Pak Tirjo semakin berkembang. Pada tahun 1947, ia diangkat sebagai pegawai negeri di Departemen Pengajaran pada bagian pencaksilat. Di masa itu, ia mulai membuka kursus pencaksilat dengan metode yang terbilang baru. Semua teknik ditulis secara rinci dengan mesin tik. Ilmu silat tidak hanya diajarkan lewat tutur kata dan latihan langsung, tetapi juga lewat catatan yang jelas dan terstruktur. Saat pindah tugas ke Surabaya pada tahun 1954, metode pembelajaran berbasis kursus itu terus ia kembangkan. Standar gerakan silatnya adalah 1 detik minimal 2 gerak. Dan ketika Percaya Diri lahir, pola pembelajaran tertulis ini tetap menjadi bagian penting dalam pengajarannya dengan moto pandai silat tanpa cedera. Pada tahun 1977, Pak Tirjo menerbitkan buku teknik burung kuntul, burung garuda, dan harimau yang dijual bebas di toko buku. Buku itu dilengkapi foto-foto peragaan untuk memperjelas setiap teknik silat. Niatnya satu, mengembangkan silat untuk siapapun yang berminat. Di dunia persilatan, ada 2 teknik serangan yang sangat populer dari Percaya Diri, yaitu tendangan sabit dan tendangan T. Karena mudah diingat, 2 teknik ini sering diteriakkan para pendukung saat pesilat Percaya Diri bertanding. Tendangan sabit mulai dikenal luas setelah Mas Susilo meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan di Jakarta pada era tahun 1970-an. Sementara itu, tendangan T semakin mendunia lewat prestasi pesilat putri WW Wita di arena SEA Games, Asian Games, hingga kejuaraan dunia. Selain itu, dalam jurus wajib IPSI, warna khas Percaya Diri juga terlihat pada teknik-teknik seperti tolak garuda, pukulan lempit setia, empis bunga sepasang, dan balik badan menggunakan senjata golok. Sejak awal, Percaya Diri banyak menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa. Hingga usianya yang ke-71 pada 2 Juli 2026, Percaya Diri telah menggelar kejuaraan nasional antar perguruan tinggi yang memperebutkan Piala Presiden sebanyak 27 kali. Di kalangan pelajar, kejurnas antar pelajar memperebutkan
piala bergilir Sri Sultan Hamengkubuwono juga terus digelar. Selain itu, ada pula kejurnas antar instansi yang pernah berlangsung selama puluhan tahun. Percaya diri juga menjadi salah satu perguruan yang lebih dulu mengawali penyelenggaraan kejuaraan dunia silat. Ketika anggotanya mulai menyebar ke luar negeri, ajang itu berkembang menjadi Percaya Diri International Championship dan diikuti pesilat dari berbagai negara. Sejumlah tokoh besar turut mendukung perkembangan Percaya Diri. Ibu Tien Soeharto pernah menjadi ibu asuh unit kegiatan mahasiswa Percaya Diri. Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Paku Alam X juga memberi dukungan besar terhadap perguruan ini. Di bawah komando Ketua Umum Mas Profesor Dr. Insinyur Dwi Sucipto, Percaya Diri terus berkembang. Pada tahun 2018 pernah menggelar para ksatria Seribu Toya di Kompleks Candi Prambanan yang melibatkan lebih dari 1.400 peserta dari seluruh Indonesia. Kini, Percaya Diri telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Belanda, Australia, Jerman, Inggris, Jepang, Timor Leste, Prancis, Swiss, Swedia, Amerika Serikat, dan Brunei Darussalam. Selamat ulang tahun Percaya Diri, bangkit dan bersatu untuk meraih prestasi. Salam bunga sepasang.